Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita setelah membahas materi ini, Ibu harap kalian dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah itu, kalian juga dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, makhluk hidup itu apa sih? Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya, jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih kenapa cuma ada 3? Kenapa batu, angin, tanah, air tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, jadi batu, angin, tanah, air itu termasuk ke dalam benda mati karena mereka semua tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, di sini Ibu punya video tentang lagu ciri-ciri makhluk hidup. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA ya. Silahkan dibuka, dihafalkan liriknya, lalu kita nyanyikan sama-sama. Sudah? Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya lagunya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, makan dan minum. Makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Sekarang, apa saja contoh makanannya? Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya hewan, misalnya sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Lalu selanjutnya manusia. Manusia memakan nasi, ikan, ayam, daging, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Semua makhluk hidup bergerak dengan cara tertentu. Beberapa pergerakannya mungkin terlihat jelas, seperti manusia dan hewan yang bisa berjalan, atau pergerakan yang tidak disadari seperti tanaman yang memiliki bagian yang bergerak untuk melacak pergerakan matahari. Lalu, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak.
Berkembang biak adalah ciri makhluk hidup untuk meneruskan keturunannya atau menjaga kelestarian makhluk hidup. Cara perkembangbiakan makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama, melahirkan. Makhluk hidup yang melahirkan itu contohnya ada manusia, sapi, kucing, kambing. Yang kedua, bertelur. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur misalnya ayam, burung, bebek, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan, contohnya ikan hiu. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keempat adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup. Contohnya yang pertama pertumbuhan pada manusia, yaitu bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Yang kedua pertumbuhan pada hewan, contohnya berubahnya kepompong menjadi kupu-kupu. Yang ketiga pertumbuhan pada tumbuhan, contohnya tumbuhnya tunas menjadi pohon dan bertambahnya tinggi tanaman. Selanjutnya ciri makhluk hidup yang kelima, ada apa? Ya, bisa bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Kalau tumbuhan, cara bernafasnya berbeda ya. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi sebaliknya ya. Oke, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut juga iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Rangsang itu dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Nah, hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang. Contohnya di sini misalnya, pupil mata manusia akan mengecil dan spontan akan menutup mata ketika menerima rangsangan berupa sinar yang terlalu terang dan menyilaukan, misalnya cahaya matahari. Lalu, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa disentuh. Lalu yang ketiga, contohnya buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Oke, jadi itu tadi ya ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang coba Ibu tes ya. Ibu mau tanya, tadi apa saja yang termasuk makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tadi kenapa batu, angin, tanah, dan air termasuk benda mati? Ya, karena batu, angin, tanah, dan air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Coba kita sebutkan sama-sama tadi ya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama butuh makan. Yang kedua, dapat bergerak. Yang ketiga, ya berkembang biak. Yang keempat, tumbuh besar. Yang kelima, bisa bernafas. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Oke, sekarang sudah tahu ya apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, kalau begitu materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat menambah pengetahuan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.